Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali kajian pada pagi hari ini dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan, nikmat iman Islam dan juga sehat walafiat, sehingga kita bisa mengawali aktivitas kita dengan menjalankan suatu kewajiban, yakni kewajiban sholat subuh, dan alhamdulillah kita melaksanakannya dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian bersama sambil nanti waktu syuruk. Semoga ibadah sholat subuh yang telah kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kajian pada hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, masih tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya. Kemarin kita sampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau setelah menikah dengan Hajar, kemudian mempunyai anak yang bernama Ismail. Dibawalah keduanya, Hajar dan Ismail, di suatu lembah, ya, yang di situ tidak ada kehidupan, lembah yang gersang, tidak ada kehidupan di sana. Ditinggallah mereka berdua, Hajar dan Ismail. Ismail waktu itu masih kondisinya masih bayi, ya, dibawa di satu tempat yang gersang, tidak ada kehidupan. Ya, maka Hajar, wahai Ibrahim, kamu hendak kemana? Ya, Nabi Ibrahim ketika dipanggil Hajar, kamu hendak kemana? Itu beliau tidak berpaling, beliau jalan terus. Ya. Dipanggil lagi, wahai Ibrahim, kamu hendak kemana? Ya, sampai 3 kali. Kemudian Hajar mengatakan, apakah ini yang Allah perintahkan kepadamu? Maka kata Nabi Ibrahim, iya, ini yang Allah perintahkan kepadaku. Ya, maka kemudian Hajar mengatakan, kalau ini memang adalah perintah Allah, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Nah, ini itu kemarin sudah kita sampaikan, ya. Maka dalam surat Ibrahim, ya, ayat yang ke-37, setelah Nabi Ibrahim itu pergi meninggalkan Hajar dan Ismail, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Maka saged dibuka surat Ibrahim ayat 37. Doanya Nabi Ibrahim. Sehingga ya Nabi Ibrahim mendoakan keberkahan. Ya, sehingga apa yang sekarang ada di sana itu ya di Jazirah Arab khususnya di Mekah itu adalah berkahnya doanya Nabi Ibrahim. Bapak Ibu rahimakumullah. Waqad kana Ibrahim yarhalu ila Makkah, bahwa Nabi Ibrahim itu kemudian setelah meninggalkan Hajar dan Ismail itu beberapa kali beliau melakukan perjalanan ke Mekah. Ya, memang tidak ada riwayat yang secara tegas menyebutkan berapa kali Nabi Ibrahim kemudian melakukan perjalanan ke Mekah ya untuk apa bahasanya barangkali untuk menjenguk lah ya, menjenguk Hajar dan Ismail. Hanya saja ada beberapa hadis ya. Adapun kalau beliau Sofi Rahman Mubarakfuri menyebutkan Nabi Ibrahim melakukan perjalanan, jadi kan beliau kembali ke Palestina, kemudian datang ke Mekah itu sebanyak 4 kali. Di antaranya yang disebutkan yakni ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, ini masyhur kisah ini sering kita dengar ya. Biasanya ini kalau nama Zulhijjah, Ba'do ya, Idul Adha, itu seringkali kisah ini selalu diangkat, disampaikan ya. Sering sekali kita mendengar. Lah, disebutkan memang ada yang menyebutkan kalau Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ketika itu Nabi Ismail usia 7 tahun. Kelas SD Pak ya. Ada juga yang menyebutkan ketika itu Nabi Ismail berusia 12 tahun. Jadi ada beberapa perbedaan riwayat. Ya. Nah, di situ yang pada intinya bahwa Nabi Ibrahim bermimpi. Ya, beliau menyembelih anaknya dan mimpi itu bukan hanya sekali. Nah, dan mimpi itu bukan hanya sekali. Pada malam pertama beliau bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anak. Ya, pada malam kedua juga demikian. Maka ya yakin bahwa itu adalah wahyu, bahwa itu adalah perintah. Ya, maka datanglah kemudian Nabi Ibrahim kepada Hajar dan Ismail. Dalam satu riwayat disebutkan, ya Ibrahim mengatakan kepada Hajar, mandikanlah anak kita. Ya, dimandiin Pak. Ya, jadi Nabi Ismail itu dimandikan, kemudian diberi wangi-wangian. Ya, diberi wangi-wangian. Ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Nah. Lah ada satu hadis yang panjang Pak yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya ya. Ketika Nabi Ibrahim kemudian hendak menyembelih Ismail. Ya, Nabi Ibrahim itu datang tadi ya menemui Hajar untuk dimandikan dan diberi wangi-wangian. Kemudian iblis datang. Setan itu datang, ya, datang. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan bagi yang namanya iblis itu untuk menjelma, ya, menjadi sosok laki-laki, datang kepada Nabi Ibrahim. Ya, kemudian, ya, setan tadi mengatakan, ya Ibrahim, aina turid? Wahai Ibrahim, kamu hendak kemana? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, fi hajati, aku hendak menunaikan keinginanku. Ya, aku hendak menunaikan keinginanku.
Qala turidu an tadbaha Ismail, apakah engkau hendak menyembelih Ismail anakmu? Ya. Apa ada bapak mau nyembelih anak ini? Tidak mungkin. Anak yang bertahun-tahun ditunggu kehadirannya, udah gede kok disembelih. Apa ya tegel itu bahasa kita Pak ya. Apa eneng wong tua nyembelih anak iki? Ngawur. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim, "Na'am." Iya. Loh kok bisa? Dari mana kamu kok mau menyembelih anak ini? Siapa yang menentukan? Apakah kamu mengira bahwa itu adalah perintah dari Tuhan? Ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Iya. Ini adalah perintah dari Tuhan." Maka kemudian Nabi Ibrahim mengambil kerikil, dilemparlah iblis itu. Yang ini kemudian nanti menjadi dalam syariat ibadah haji itu sebagai melempar jumroh. Ya. Ternyata ketika iblis itu datang kepada Nabi Ibrahim, tidak mempan Pak. Ya, tidak mungkin seorang ayah menyembelih anaknya, apalagi anak itu ditunggu-tunggu kehadirannya selama berpuluh-puluh tahun. Ya, dilemparkan. Karena merasa tidak mempan tadi ya, menghalangi Ibrahim tadi. Iblis ini kemudian datang kepada Hajar, kepada istrinya. Ya, kemudian iblis tadi mengatakan, "Aina dhahaba Ibrahim bi ibniki?" Wahai Hajar, tahukah kamu ya, kemana Ibrahim membawa anakmu? Qalat dhahabat fi hajatihi. Kemudian Hajar mengatakan, Ibrahim pergi dengan anakku untuk menunaikan keinginannya. Hajat itu kan suatu keinginan. Mereka berdua pergi untuk menunaikan hajatnya. Maka kemudian iblis tadi mengatakan, fa innahu yuridu ayyat bahahu. Tak ngerti bahwa Ibrahim itu bawa anakmu mau disembelih. Jadi iblis ini memberikan informasi kepada Hajar bahwa bapaknya itu mau menyembelih anaknya. Ya. Maka kemudian qolat wa hal ra'aita walidan yadbah waladahu, mosok eneng bapak nyembelih anaknya, kata si Hajar. Ya. Jadi ketika iblis memberikan informasi, wahai Hajar kailu, bahasa saya Pak ya, bahasa Jawa ini, kailu, bojomu arep nyembelih anakmu. Dijawab oleh Hajar, ya tidak mungkin, masa ada bapak kok arep nyembelih anaknya, kata si Hajar. Lah kemudian iblis jawab lagi, huwa yaz'amu annallaha amarahu bidzalik. Lah yo mbuh to, wong jarene Ibrahim itu adalah perintah dari Tuhannya. Kata Ibrahim, ya iblis mengatakan, kata Ibrahim itu adalah perintah dari Tuhannya. Qalat faqad ahsana haitsu ata Allah. Jawabannya Hajar Pak, masuk. Oh yo nek ngono bener. Bayangkan Pak. Jawabannya Hajar istrinya. Yo nek gitu bener, wong itu memang adalah perintah dari Masya Allah. Itu orang kok coba bayangkan, nek ibu sekarang diceritain, wah jerit-jerit histeris, wah lapor ke Pak Polisi, mosok eneng bapak arep nyembelih anaknya. Tapi jawaban Hajar ibunya itu, nek memang itu perintah Tuhannya si Ibrahim, nek begitu berarti ya bener apa yang dilakukan Ibrahim. Ambillah kerikil, kemudian Hajar itu melempar iblis 2 kali, karena melempar jumrah itu kan 3 kali, ula, wusta, dan yang akhir. Merasa tidak mempan, kemudian iblis ini ya goda Hajar agar bagaimana menghalangi Ibrahim menjalankan perintah Tuhannya itu tidak mempan. Masya Allah ya, saya bayangkan, lah ya jawabannya,
Ya nek begitu ya bener apa yang dilakukan Ibrahim, wong itu adalah perintah Tuhan. Ya jenengan renungi kalimat itu. Ya. Maka merasa tidak mempan ketika iblis menghalangi Hajar. Iblis datang kepada Ismail genten. Jadi bapaknya ditekani, mboknya ditekani, wah anaknya barang ini. Jadi betul-betul setan itu yang namanya iblis itu betul-betul berusaha, betul-betul berjibaku tenanan dalam hal bagaimana agar manusia itu tidak menjalankan perintah Tuhannya. Datang kepada Ismail. Ya. Ketika datang kepada Ismail, ya, sama ditanya, wahai Ismail, tahukah apa yang akan ayahmu ataupun bapakmu lakukan kepadamu? Ya. Bapakmu itu katanya diperintah untuk menyembelih dirimu. Ya. Jawabannya Ismail juga sama. Kalau memang itu adalah perintah Tuhannya, yo bener nek bapak itu menyembelih saya. Itu jawaban Ismail seperti itu. Maka kemudian Ismail pun mengambil batu atau kerikil dilemparkan kepada si iblis. Iblis tadi. Lah inilah Bapak Ibu rahimahullah. Saya membayangkan ya ini. Masya Allah. Kenapa kemudian kok dalam sholat kita 5 waktu kita menyebut nama Nabi Ibrahim dalam keluarganya? Ya karena memang ini betul-betul beliau dan keluarga itu menjadi panutan bagi kita dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi saya melihat ini satu keluarga itu kompak. Ya bapak, ya ibu, ya anak semuanya kompak sami'na wa ata'na menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini satu pelajaran ya dari keluarga bapak kita, dari keluarga Nabi Ibrahim. Lah itu perjalanan yang selanjutnya setelah tadi ya, setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, ya kemudian setelah Ismail berusia 7-12 tahun, antara 7-12 tahun Nabi Ibrahim datang. Nah, kemudian selesai ketika peristiwa itu beliau kembali lagi ke Palestina. Ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim melakukan perjalanan lagi, ya, menjenguk Ismail. Yang ketika itu Ismail sudah dewasa. Ya, Nabi Ismail sudah dewasa dan dalam suatu riwayat ibunya sudah meninggal, Hajar meninggal. Ismail menikah, sudah 6 sudah nikah. Ya. Nah di sini juga ada kisah Pak, bagus ini kisah. Ya. Dalam perjalanan selanjutnya Nabi Ibrahim datang ketika itu Ismail sudah menikah, datang ke rumahnya. Cuma ketika itu tidak ketemu dengan Nabi Ismail, hanya ketemu dengan istrinya. Kalau yang riwayat ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang sahih. Ya. Ini disebutkan dari Abdullah bin Abbas, ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim datang ya, kepada Ismail ba'da hada tazawuj, ketika Nabi Ibrahim sudah menikah. Falam yajid Ismail, akan tetapi ketika datang Nabi Ibrahim tidak ketemu dengan Nabi Ismail. Fasa'ala imra'atahu anhu wa an ahwalihima. Kemudian ini si istrinya Nabi Ismail itu tidak tahu kalau itu adalah Ibrahim, tidak tahu kalau itu adalah bapaknya. Ya, jadi ketemu, datang, menanyakan kabar dan menanyakan kondisinya. Bagaimana kondisi kalian berdua? Fasyakat ilaihi dhiqul is. Lah kata-kata gimana kabar kalian berdua? Istrinya Nabi Ismail jawab,
serba susah. Dhiqil ish, hidup ini susah, ekonominya susah, gini, mengeluhkan kondisinya. Ya, jadi nggak tahu kalau itu mertuanya itu nggak tahu. Ya. Dhikil itu sempit, kehidupannya sempit, ekonominya susah. Jadi mengeluh, istrinya ini mengeluh ya, tentang kondisi keluarganya seperti ini. Fa'ausaha an taqula li Ismail an yughayyira atabata babihi. Ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim izin untuk pulang. Ya, pesan kepada si istrinya Nabi Ismail itu, sampaikan salam saya kepada Ismail. Kemudian titip pesan untuk mengganti palang pintu. Palang pintu ini mungkin zaman dulu kan ini pintu itu biasanya dikunci pakai itu ya, kayu yang dipalang. Nah itu pesannya Nabi Ibrahim ya, sampaikan salam saya kepada Ismail ya, pesan untuk palang pintunya diganti. Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Ya, Nabi Ismail pulang ke rumah, disampaikan, Pak, tadi ada orang tua datang ke sini, ciri-cirinya seperti ini. Oh, tapi Bapak itu ya, ada pesan apa? Satu, menyampaikan salam. Yang kedua, kata orang tadi suruh ganti palangnya pintu. Ya, Nabi Ismail connect langsung, ngerti. Oh, maka diberitahu itu bapak saya Ibrahim. Ya. Lah bapak itu merintahkan untuk ganti palang pintu, maksudnya bapak memerintahkan saya untuk menceraikanmu. Repot nek bojonan karo awakmu. Ya. Karena apa? Yang ada adalah keluh kesah. Hidupnya susah, ekonomi sulit, nggak ada rasa syukur sama sekali. Bapak Ibu rahimahumullah, saya mendapatkan satu penjelasan yang bagus ya. Nabi Ibrahim itu tahu bahwa nanti Ismail itu kelak akan menjadi orang besar. Dan dia memiliki tugas yang berat untuk mendakwahkan agama Allah. Iku kok digondeli bojone model kayak gini, enggak jadi. Dan coba Arab budal dakwah ngisi pengajian gondeli bojone arep nanti Pak. Mbok mending nyambet gawe. Ya itu betul itu. Saya ada satu penjelasan kayak gitu. Ini enggak jadi nabi nanti kayak gini. Ya, hanya untuk mengurusi keluarga yang selalunya berkeluh kesah. Ini Pak kondisinya dapur kayak gini, ini nanti mau makan apa, guys? Nabi Ibrahim tahu kelak ini anak ini menjadi generasi penerus. Ini nanti yang menjadi beban itu malah justru dari dalam negeri, karena ya urusan keluarga nggak jadi kalau kayak gini. Ya, maka Nabi Ibrahim berpesan, boleh bojo liyane wae. Bahasa saya gitu ya. Ya mungkin bagi monumen yo. Kok seperti itu banget gitu. Yo, gonta-ganti sak penake dhewe kan gitu. Barangkali mungkin orang akan loh, ini tugasnya itu bukan tugas urusan keluarga, enggak. Ya. Jadi pesannya Nabi Ibrahim, ganti palang pintu. Nabi Ismail connect. Oh, maksudnya adalah ya tentunya dengan cara yang tentunya dengan cara yang mulai balik nih gondokmu ya enggak juga kayak gitu ya. Ya, lu ada orang itu gambarannya Pak. Ya karena mungkin banyak kasus yang terjadi ya. Ketika ada suami istri cerai itu kayak terjadi prahara yang sangat besar gitu kan. Enggak seperti itu. Ada orang menceraikan ya. Bunyi ayatnya gimana? Sarohan jamila itu kan ada ya. Maka ceraikanlah dengan cara yang baik, itu kan ada perintahnya seperti. Saya itu nih Pak.
Wong namanya akdun nikah itu saya gambarkan ini tali. Ini tali. Akdun nikah itu tali kemudian disambung, Pak. Nyambung tali itu. Maka ketika tali itu tidak bisa dipertahankan, caranya pripun? Jangan diputus. Dilepas sambungannya. Artinya apa? Dengan cara yang baik. Nek talinya diputus ya jadinya jelek. Jenengan praktekkan saja. Tali dadung sama tali dadung gitu ya. Sambung. Itu nek mau lepas kok dengan cara diputus, jadinya tali ini kan ya, itu sarohan jamilah dengan cara yang baik tentunya. Artinya melepaskan, menceraikannya itu dengan cara yang baik. Maka dilaksanakanlah perintah itu. Karena ini Ismail itu kelak akan menjadi orang besar, menjadi generasi penerusnya Nabi Ibrahim. Kalau nantinya dalam tadi ya, mendakwahkan agama Allah itu kok yang jadi problem ini urusan dari keluarga ini akan berat. Maka ya ini menjadi satu pelajaran juga bagi kita semua ya, bahwa ketika kita nantinya hendak berdakwah, hendaknya yang harus diselesaikan dulu adalah urusan yang di rumah, dikondisikan, istri dikondisikan, anak juga dikondisikan, supaya apa? Tidak menjadi beban bagi seorang dai nantinya dalam mendakwahkan agama. Maka setelah dicerai tadi, ya Nabi Ismail kemudian menikah untuk yang kedua kalinya. Wajah Ibrahim maratan ukhra. Ba'da hadza tajawud asani. Falam yajid Ismail. Faraja'a ila Palestin. Nah, maka Nabi Nabi Ibrahim datang lagi kepada Nabi Ismail untuk yang berapa kali berarti? Nah, intinya setelah nikah lagi itu Nabi Ibrahim datang lagi ke Mekah, dari Palestina datang lagi ke Mekah. Dia berkunjung, sama tidak mendapatkan Ismail ada di rumah, yang ada istrinya, ya, dan istrinya juga tidak tahu bahwa itu adalah Ibrahim, ya, sama apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ya, kepada istri yang kedua ini, tanya bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya, ya, lah dijawab oleh istrinya Nabi Ismail, alhamdulillah kami dalam keadaan senang. Alhamdulillah, ditekai kondisinya itu, jawabnya itu pujian, alhamdulillah, alhamdulillah, menerima. Ya. Kemudian apa yang kalian makan? Kalau dalam hadisnya Imam Bukhari disebutkan apa yang kalian makan? Ya kami makannya ya daging. Apa yang kalian minum? Yang kami minum adalah air. Maka kemudian Nabi Ibrahim mendoakan keberkahan. Mendoakan keberkahan. Nah, kemudian karena tidak ketemu dengan Nabi Ismail, ya Nabi Ibrahim pamit pulang. Sampaikan salam saya kepada Ismail, kemudian pesan saya untuk mengikat kuat palang pintunya. Palang pintu lu tak ini kenceng ojo nganti muncul. Ya, setelah Nabi Ibrahim pulang, ya Nabi Ismail datang ke rumah, disampaikan, Pak, tadi ada bapak-bapak datang ke sini, ya, ditanya ciri-cirinya seperti apa, seperti ini. Lu itu bapak. Ngerti Pak, mantu orang ngerti mertua itu Pak. Menantu tidak tahu mertuanya. Ada pesan apa? Pesannya kata bapak tadi untuk mengikat kuat palang pintu. Nabi Ismail connect. Artinya saya diperintahkan bapak saya untuk betul-betul menjaga diri. Ini aset ini. Ya, ini aset. Mempertahankan keluarga. Nah, ya bapak-bapak gitu. Balik mantu kan tadi Pak. Kita perlu dites Pak. Sesuk balik mantu ya Pak. Ya. Ya, artinya betul ketika saya mencari apa pelajaran dari kisah ini, salah satunya adalah terkait dengan pelajaran bahasanya adalah
mencari pasangan. Bahwa mencari pasangan itu pasangan yang laki-laki ya yang solehah, ya. Nah yang perempuan ketika cari pasangan ya yang soleh. Ya pelajaran dari kisah ini termasuk adalah terkait dengan rasa syukur. Ya. Qanaah. Jadi di situ ada satu pelajaran qanaah, rasa syukur, kemudian terkait dengan tadi mencari pasangan hidup. Pelajaran dari kisahnya Nabi Ibrahim ini. Nah, ini juga menjadi satu pelajaran nih bagi kita sebagai orang tua. Sok nek golek mantu, cari pasangan, cari istri, cari suami, cari yang baik. Ya, cari yang saling mendukung. Ya, apapun kondisinya. Nah, sekarang enggak ya, cari mantu golek sing hari ini golek mantu sing wah uripe mapan gitu. Sugih dan lain sebagainya. Ya, artinya monggo lah itu hadis ini sahih riwayat Bukhari, nanti bisa dicari dan monggo panjenengan bisa telaah, bisa dipelajari. Ya. Karena tadi orang kalau isinya itu kehidupannya sulit seperti ini, beban bagi suami. Saya baca berita itu ada tukang cilok bunuh diri ya. Pernah baca ada beritanya, tukang cilok bunuh diri. Dodolan cilok rapayu-payu telung dino dinget nganti atos. Cilok nganti atos itu. Kayak tuntutan keluarga kayak gitu. Wes ekonomi kayak gini sulit. Piye, Pak? Budrek. Iki mangkat dodolan rapayu mulai tekan omah. Ah, piye terusan ngono kuwi? Terjun dari jembatan maksudnya. Selesai the end, tamat gitu. Susah. Bapak-bapak itu susah. Kadang itu akhirnya berangkat kerja itu hanya sekedar buat hiburan, Bu. Bapak-bapak itu loh. Daripada neng omah duduk gitu ya. Ya bagaimana lagi kondisinya memang susah seperti ini. Ya. Payu rapayu yang penting budal. Nah akhirnya gitu. Daripada di rumah maka pentingnya di sini, Pak. Ya, pentingnya di sini. Tapi ya kalau kemudian saling mendukung, si istri juga ya mengetahuilah bagaimana kondisi ekonomi yang sekarang serba sulit seperti ini. Ya tadi, alhamdulillah kami dalam keadaan senang, bahagia, bagaimanapun kondisinya. Oh, nek gitu pertahankan yang seperti ini. Ya kata Nabi Ibrahim, pertahankan, ikat kuat-kuat. Nah disitulah kemudian bahwa yang namanya syukur itu akan mendatangkan keberkahan. Dan kita semua kan sudah tahu ayatnya ya. Ayat itu wah sering sekali dibolen-balen oleh Pak Kiai, Pak Ustadz, Mubalik dan wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur, apapun kenikmatan itu, entah itu sedikit, entah itu banyak, la azidannakum. Tanya kalian Ustaz, mazida, la azidannakum itu di situ ada kata la itu adalah sungguh. Ini yang mengatakan sungguh itu Allah. Sungguh pasti akan aku tambah. Itu yang mengatakan itu Allah apa ya awake dhewe ora percaya. Ya. La azidannakum pasti akan aku tambah. Nah ini penting. Itu satu pelajaran nih dari perjalanan yang selanjutnya dalam pernikahannya Nabi Ismail. Nah setelah itu pulang. Ya setelah itu pulang. Kemudian Nabi Ibrahim melakukan perjalanan untuk berikutnya karena mendapatkan satu perintah. Ini apa? Untuk membangun Ka'bah. Nah, jadi Nabi Ibrahim dalam perjalanan berikutnya menuju Mekah ini, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Wah, ya. Banyak beberapa riwayat janjane sing bangun Ka'bah Baitullah itu siapa? Itu ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan yang membangun itu malaikat. Ya. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim.
Oh enggak, Nabi Ibrahim itu hanya memang di situ sudah ada sebuah gundukan. Gundukan itu tahu nggih gundukan itu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim hanya diperintahkan untuk meninggikan. Nah, yaitu beberapa riwayat ya terkait dengan ada buku Atlas Haji ya. Atlas Haji itu di situ disebutkan riwayat-riwayat tentang ya siapa yang membangun Ka'bah. Nah, yang pada intinya Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim ya untuk membangun Ka'bah. Lah ketika membangun Ka'bah inilah Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai Ismail, aku ini mendapatkan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Apa perintahnya? Perintahnya adalah untuk membangun Ka'bah. Ya. Maka kemudian terlibatlah Nabi Ibrahim dengan Ismail. Ya, terlibatlah artinya bareng-bareng. Wa id yarfa'u Ibrahim wa Ismail. Ya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendirikan bangunan Ka'bah. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini juga di sini ada satu pelajaran penting, di mana seorang ayah dan seorang anak ini memiliki hubungan yang baik. Bayangkan Pak, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu hanya berapa kali ketemu. Itu ketika ketemu itu hubungannya kok bisa menjadi akrab seperti itu. Dewe sing bendino ketemu malah ketok ya. Kita yang setiap hari ketemu kok ketok isine mau padu terus. Ya. Ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail jarang ketemu. Bahkan ketika ketemu pun dalam momen yang kok ketok tadi ketemu ujuk-ujuk ketemu arep disembelih. Ujuk-ujuk ketemu kon pegatan. Kok kayaknya ketemu dalam satu yang kok suasana yang tidak menyenangkan gitu. Tapi pun demikian hubungan keduanya itu Masya Allah ya begitu bagus ya. Bahkan seorang anak yang namanya Ismail itu ketika diperintah sama bapaknya itu siapa? Ya. Apa perintahnya? Bangun Ka'bah. Oh ya tak bantu. Mungkin ya sekarang anak-anak kita, papa, ratau mulai, ratau teko malah ngongkon, buat teko jak piknik, jak wisata, ini malah teko malah kon susah. Ini gitu. Tapi bagaimana Masya Allah? Jadi sekali lagi ini, coba kita semua belajar dengan keluarganya Nabi. Ini bagus ya, ini betul-betul bagus. Menjenengan nanti bisa browsing, bisa cari ya. Bukan hanya sekedar cerita maksudnya, tapi betul-betul direnungkan. Ya, bagaimana hubungan antara Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu hubungan yang sangat baik. Bersama-sama kemudian mendirikan bangunan Ka'bah. Sehingga kan bagi jamaah yang sudah, bagi panjenengan yang sudah pernah berangkat ke sana itu kan ditemukan makom Ibrahim gitu ya. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim itu naik di atas batu ya, kemudian anaknya ini kalau bayangin tukang kalih ladeni gitu loh. Ya, saya bayangkan itu Pak tukang kalih enten laden. Ya ini ya jika ini pasang ya diambilkan. Selesai dalam pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Surat apa tadi? Ya. Sekitar. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Surat Al-Baqarah ayat 127 nanti ya dibuka mengingat dipelajari itu. Ini kisah tentang ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendirikan bangunan Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Rabbana waj'alna muslimaini. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang muslim. Ya. Wa min muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur. Nah, itu mungkin bisa dibuka itu. Surah Al-Baqarah ayat 127 ke bawah. Ya. Lah, dalam kisah ini juga ada satu pelajaran penting, ya, bahwa Nabi Ibrahim itu menjelaskan kepada anak apa itu pekerjaan bapaknya, sehingga anak itu kemudian mensupport, ya, bapakku untuk proyeknya kerjaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu mungkin juga bagus, ya, ada satu diskusi antara orang tua dengan anak, supaya apa? Anak itu tahu kerjaan bapak itu ada nopo psikotes, nek cah sekolah daftar gitu, bapaknya kerjanya apa? Ambu, bapaknya kerja kok embung piye cerita? Ada anak ketika diwawancara ini loh, mau daftar sekolah, kok bapaknya kerjanya apa? Enggak tahu. Lah kok bisa? Eneng anak kok orang ngerti kerjaannya bapaknya, lucu. Bapak saya itu kerjanya tidur katanya. Oh iya kan, lucu. Jadi saya itu pernah ya gojek. Karena ngapunten ini sedikit cerita. Karena nek bulan Ramadan itu kan aktivitas saya libur, artinya karena di pondok kan libur, ya libur. Ya nek siang libur nggak bawa turu, Pak. Lah anak itu jenenge Ramadan sekolah, dia sekolah. Bapak kerja kok tidur terus. Balik gini, besok kamu nek ditanya itu kerjanya apa? Tidur. Lah katanya kamu kerja kok tidur terus. Oh ya tidur itu ya kerjaan. Kerjanya apa? Tidur. Lucu ya. Kalau anak kok enggak tahu kerjanya bapak itu. Lah ini di sini ada satu pelajaran. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu ingin memberitahu kepada Ismail, inilah pekerjaan bapakmu itu seperti ini. Sehingga apa? Sehingga kemudian anak itu mensupport. Ya. Sehingga anak itu kemudian ya sebisanya bisa membantu apa pekerjaan orang tua. Betul ini dalam kisah ini kan nanti dalam hadisnya itu disebutkan, wahai Ismail, aku diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Kemudian Nabi Ismail kan akhirnya terlibat dalam pembangunan Ka'bah. Nah yang pentingnya dia itu, sehingga keluarga itu mensupport. Orang kok malah ngabut-ngabutin enggak. Papa, mbak orang usah, jangan kayak gitu. Nah, ini pentingnya di situ. Nah ini kisahnya, ya, keluarganya Nabi Ibrahim. Selesai ini, Pak. Ini kisahnya Nabi Ibrahim. Yang kemudian tadi dari pernikahan Nabi Ismail itu, ya, ada Ifnai asyara waladan, ada 12 anak. Ya, 12 anak dari Nabi Ismail itu yang kemudian berpencar-pencar. Ya. Lah yang tadinya itu Mekah itu adalah kota yang gersang, tidak ada kehidupan, ya. Maka setelah itu orang-orang mulai datang berduyun-duyun di situ. Karena apa? Di tengah padang pasir kok ada sumber air. Nah itu. Kan ceritanya itu ada Jursum yang dari Yaman itu kan ketika melakukan perjalanan untuk melakukan dagang itu melihat kok ada burung, ya, berputar-putar. Nah itu pinter lah, wong biyen iki jane mau pinter-pinter. Oh nek gitu di sana mesti ada kehidupan. Di sana mesti ada air. Datanglah orang-orang Jurhum bukan apa. Orang-orang Jurhum ini datang ke situ, didapati di situ ada air. Ada Ismail dan Ummu Ismail ibunya. Maka kemudian orang-orang Jurhum ini minta izin kepada Ummu Ismail, yakni Hajar, untuk tinggal di situ. Boleh enggak kami tinggal di sini? Karena di sini ada kehidupan, ada air Zam-Zam maksudnya. Boleh.
tapi kalian tidak berhak menguasai air ini. Maka disitulah kemudian Ummu Ismail, Hajar itu menjadi orang yang disegani. Karena apa? Mengizinkan orang-orang yang datang, yang safar lewat untuk singgah di situ. Akhirnya kelamaan kan yang tadinya tandus yang gersang ini menjadi tempat singgah. Wah, menjadi lihat posisinya kan yuk Mekah di sini mau gunung-gunung toh Pak. Ya, jamaah yang pernah ke Mekah itu isinya hanya gunung-gunung jauh. Itu ternyata banyak orang yang kemudian lewat singgah ke situ, lewat. Itu berkahnya doanya Nabi Ibrahim itu. Ya, jadi dari anaknya Nabi Ismail inilah ya ada 12 yang kemudian mereka berpencar. Akhirnya beranak pinak. Jadilah itu mereka orang-orang Arab. Allahu a'lam bishawab. Ini kalau Bapak Ibu rahimakumullah ya, kisah dari pelajarannya Nabi Ibrahim. Ini belum masuk pada ya, Nabi Muhammad belum ya. Ini baru istilahnya latar belakang ya, mengenalkan apa sih bangsa Arab itu dari mana sih? Ya ternyata ya dari anak cucunya Nabi Ismail. Maka Bapak Ibu rahimakumullah yang dapat kami sampaikan pada kajian pagi hari ini mudah-mudahan menjadi satu pelajaran penting Pak ya. Betul-betul ini nanti tolong kita bisa dikaji ulang ya Bapak-bapak Ibu-ibu bisa dikaji ulang tentang kisahnya Nabi Ibrahim, dicari hadis-hadisnya dalam Sahih Bukhari ataupun dalam hadis-hadis yang lain nanti bisa dipelajari, bisa ditelaah. Banyak salah kata, salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat min kulli dzambin. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.